Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman, rekan-rekan mahasiswa yang bersedia hadir di perkuliahan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya kepada rekan-rekan mahasiswa karena sudah menyempatkan dan menyediakan waktunya untuk pertemuan kita hari ini. Nah, pada siang hari ini kita akan melakukan perkuliahan Genetika Dasar 3 SKS. Oke, sebelum kita mulai, apakah suara saya terdengar jelas ya rekan-rekan mahasiswa? Tes, tes. Sudah terlihat rekan-rekan? Sudah terlihat ya? Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang genetika dasar, yaitu tentang genetik material dan ekspresi gen. Nah, sebelumnya di pertemuan pertama kemarin kita sudah belajar tentang konsep-konsep dasar di genetika dan kontrak perkuliahan. Nah, selanjutnya di pertemuan kita di pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan pertemuan tersebut dan kita akan mempelajari tentang materi genetik dan ekspresi gen. Nah, untuk deskripsi mata kuliahnya, jadi mata kuliah genetika ini adalah mata kuliah yang membahas konsep dasar genetika, materi genetik, proses ekspresi gen, struktur dan fungsi kromosom, pembelahan sel, pewarisan sifat, prinsip-prinsip hukum Mendel, tes Chi-square, teori peluang jenis kelamin, pewarisan berangkai, dan lain sebagainya. Lalu untuk pertemuan kita hari ini, capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah menjelaskan konsep dasar genetika, struktur materi genetik, dan proses ekspresi gen. Untuk referensinya ada 8 ya untuk pertemuan kita hari ini. Nah, teman-teman bisa mencari atau bisa menghubungi saya untuk saya berikan soft filenya. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk membaca, rekan-rekan tertarik untuk membaca referensinya ini, silahkan hubungi saya melalui email. Nanti akan saya berikan soft filenya. Nanti bisa teman-teman baca. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini tujuannya adalah untuk menjelaskan tentang materi genetik, menjelaskan tentang kode genetik, menerangkan proses sintesis protein dan eh, menggema- mengembangkan proses ekspresi gen dan menghubungannya dengan mutasi genetik. Oke, langsung saja ya. Ini adalah outline materi kita hari ini. Nanti yang pertama kita akan membahas tentang materi genetik, bukti bahwa DNA itu adalah sebagai pembawa sifat. Lalu yang kedua nanti kita akan membahas tentang struktur kimia dari asam nukleat. Lalu yang ketiga, nanti kita akan membahas tentang genetic code. Lalu kita akan membahas tentang ekspresi gen, transkripsi dan translasi. Dan selanjutnya membahas tentang mutasi dan akan ada diskusi. Oke, lanjut. Ada yang ingin sampai sini? Ada yang ingin tanyakan, teman-teman? Gak ada. Kalau gak ada, kita lanjut. Aku share screen. Sudah masuk share screen saya. Oke ya, untuk kita lanjutkan. Tadi mohon maaf karena jaringan terputus ya, karena jaringannya kurang stabil. Nah, ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Griffith pada tahun 1950-an ya. Jadi Griffith dan teman-temannya ini belum melakukan percobaan dengan dua bakteri, bakteri Streptococcus pneumonia.
strain S, dan strain R ya. Ya, yang Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi ini adalah percobaannya Griffith dan teman-temannya dulu tahun 1950-an. Jadi dia mencampurkan bakteri R dan bakteri S, Streptococcus pneumoniae, yang bakteri S-nya sudah dibunuh dengan pemanasan. Jadi bakteri S ini adalah bakteri yang menyebabkan kematian pada mencit. Nah, dia sudah dibunuh terlebih dahulu, lalu dicampurkan dengan bakteri R, dan bakteri R ini adalah bakteri yang tidak menyebabkan kematian. Nah, setelah dicampur dengan keduanya, lah ternyata bakteri yang awalnya itu dia non patogenik, dia bisa menjadi patogenik. Nah, setelah penelitian ini, Griffith menyimpulkan ternyata ada materi yang ternyata bisa mewariskan sifat dari satu individu ke individu lainnya. Tapi Griffith belum tahu di sini kalau materi tersebut adalah DNA ya. Jadi ini adalah awal penemuannya. Lalu baru setelah 15 tahun kemudian baru bisa ditemukan itu, kalau bisa disimpulkan kalau itu adalah materi yang diteliti si Griffith ini adalah DNA. Oke, next. Nah, ada dua ya materi genetik yang kita pelajari, yang kita sebut sebagai asam nukleat. Yang pertama adalah DNA, yang kedua adalah RNA. Nah, kedua-duanya ini adalah hampir identik, sama-sama disebut sebagai asam nukleat. Kenapa disebut sebagai asam nukleat? Karena mereka awalnya ditemukan di daerah nukleus, jadi dinamakan sebagai asam nukleat. Nah, kedua kedua asam nukleat ini, DNA dan RNA ini punya struktur yang mirip, berbeda hanya pada gula pentosanya. Nah, kalau teman-teman lihat di slide saya ini, ada gugus fosfat, ada basa nukleotida, dan ada gugus nitrogennya. Nah, perbedaannya adalah pada gulanya, gula pentosanya. Kalau di DNA, gula pentosanya itu adalah deoksiribosa. Kalau di RNA, gula pentosanya itu adalah ribosa. Nah, kalau teman-teman lihat di sini strukturnya sama-sama gula berkarbon 5, makanya disebut sebagai gula pentosa. Penta itu 5, terus yang satu di gugus nomor 5-nya dia ada gugus oksigennya, yang deoksiribosa dia tidak punya gugus atom oksigen, makanya disebut sebagai deoksiribosa. Deoksi itu artinya kehilangan satu oksigennya. Jadi perbedaannya ada di situ. Kalau teman-teman lihat di sini,
Yang kiri adalah gula ribosa punya RNA, yang kanan adalah gula deoksiribosa punya DNA. Nah, RNA selalu ribosa, DNA selalu deoksiribosa. Nah, ini yang menjadi perbedaan utamanya. Walaupun nanti akan ada perbedaan-perbedaan lain kalau kita lihat dari struktur kimianya. Nah, kalau teman-teman lihat ini adalah struktur yang menghubungkan DNA antar nukleotidanya. Jadi antar nukleotidanya itu DNA dihubungkan oleh sebuah ikatan yang namanya gugus fosfat. Gugus fosfatnya ada di rantai karbon nomor 3 dan nomor 5-nya ya kalau teman-teman lihat di sini. Jadi yang menghubungkan antar nukleotida itu adalah gugus fosfatnya. Nah, selanjutnya kita lihat struktur dari masing-masing. Jadi di dalam asam nukleat itu mereka mempunyai struktur yang namanya struktur eh, basa nitrogen ya. Nah, ada dibagi menjadi dua, purin dan pirimidin. Kalau teman-teman lihat di bagian kanan, purin itu yang berwarna hijau, pirimidin yang berwarna orange. Purin itu dia punya dua, dua rantai cincin ya, dua cincin. Kalau pirimidin hanya punya satu cincin. Nah, teman-teman lihat di sini yang orange, yang kiri, bagian kiri kita. Nah, itu ada pirimidin yang terdiri dari urasil, timin, dan sitosin. Nah, kalau yang kanannya adenin, adenin itu kalau purin itu ada adenin dan guanin. Dia punya dua rantai, kalau yang pirimidin dia hanya punya satu rantai. Nah, setiap purin akan berikatan dengan pirimidin. Kalau adenin, dia akan berikatan dengan timin atau urasil. Kalau guanin, dia akan selalu berikatan dengan sitosin. Nah, itu sudah menjadi ketetapan ya, hukum. Jadi, mereka akan selalu berikatan, namanya ikatan komplement. Nah, ini teman-teman lihat, adenin akan berikatan dengan timin, guanin berikatan dengan sitosin. Nah, yang atas, adenin dan timin ini punya dua ikatan hidrogen. Sedangkan yang bawah, sitosin dan guanin punya tiga ikatan hidrogen. Jadi, ikatan hidrogennya berbeda. Yang satu lebih sedikit, yang satu lebih banyak. Makanya kalau kita melakukan amplifikasi DNA, yang akan dilihat adalah gizi kontennya. Gizi konten ini akan berpengaruh pada eh, TM ya, atau melting point dari primer yang kita pakai. Jadi karena ada perbedaan jumlah ikatan hidrogen. Oke, lanjut ya. Dan mereka ini akan selalu berkomplement ya. ATGC, ATGC itu akan selalu berkomplement dan membentuk, kalau di DNA dia akan membentuk yang namanya struktur double helix. Nah, struktur double helix ini nanti kalau melakukan replikasi, mereka akan menerapkan replikasi yang namanya replikasi semi konservatif, di mana eh, rantai anakan itu berasal dari satu rantai induk ya, satu rantai induk yang akan menghasilkan dua rantai anakan, itu namanya teori semi konservatif. Dari satu rantai induk nanti mereka akan terlepas komplemennya, lalu mereka akan menyintesis DNA baru dari rantai induk tadi menghasilkan dua rantai anakan. Teman-teman sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau materi saya terlalu cepat? Nah, waktu kita cuma 20 menitan ya. Jadi saya coba padatkan materinya. Kalau ada yang tanya silakan bisa menulis di chat atau bisa raise hand ya, teman-teman. Ta-
Nah, ini nanti tugas untuk teman-teman ya. Hmm, jadi kita ketahui bersama bahwa setiap sel di dalam tubuh kita itu punya DNA yang sama ya. Mau itu sel di sel darah putih atau sel-sel epitel, nah itu punya DNA yang sama. Nah, tetapi kenapa bisa menghasilkan ekspresi sel-sel dengan bentuk yang berbeda-beda? Misalnya kita lihat dari sel otot, sel sel kulit. Nah, kenapa bisa bentuknya berbeda-beda? Nah, ini nanti tugas teman-teman mencari tahu kenapa itu bisa terjadi. Kalau DNA-nya sama, tapi kenapa ekspresinya bisa berbeda-beda. Nah, nanti coba teman-teman tulis di Word ya, nanti convert ke PDF lalu dikumpulkan ke saya. Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu adalah tentang sentra dogma biologi molekuler ya. Ini yang paling dasar. Jadi aliran gen itu kalau di makhluk hidup dia mengalir dari DNA lalu ditranskripsikan menjadi mRNA, lalu mRNA ditranslasikan menjadi asam amino. Asam amino kemudian mereka membentuk ikatan primer, ikatan sekunder, tersier dan lain sebagainya, membentuklah protein yang fungsional ya teman-teman. Jadi eh, itu adalah sudah menjadi eh, sentra dogma di biologi molekuler. Nah, selain melakukan itu, DNA itu juga melakukan replikasi, replikasi untuk memperbanyak dirinya sendiri. Jadi sel sebelum membelah dia akan melakukan replikasi, sebelum jadi dua individu dia akan melakukan replikasi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya, nah ini adalah komponen ya, komponen dari unit transkripsi di sebuah gen. Jadi gen itu adalah rantai DNA yang, jadi kita bisa menyebut gen itu adalah sebagai rantai DNA yang diekspresikan menjadi protein. Nah, sebelum itu dia perlu mentranskripsikan dirinya menjadi sebuah bentuk mRNA dan ini adalah komponen-komponen untuk hal tersebut. Ada yang namanya promotor, ekson, intron, terminator. Nah, teman-teman bisa baca di sini kalau promotor itu adalah bagian yang ditempeli oleh RNA polimerase dan dia adalah menjadi bagian tempat transkripsi itu dimulai. Lalu ekson ini adalah bagian yang ditranslasikan, intron itu bagian yang dibuang, terminator itu adalah bagian yang menjadi tempat berhentinya transkripsi. Nah, nanti coba dipahami ya. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang dia punya tugas masing-masing untuk menghasilkan sebuah dari DNA menghasilkan sebuah mRNA. Nah, lalu setelah ditranslasikan, dia akan membentuk sebuah mRNA tadi akan dibaca dalam bentuk triplet codon ya. Triplet codon. Nah, ini adalah namanya kode genetik. Jadi setiap asam amino itu punya kode triplet masing-masing yang spesifik. Jadi bagaimana ekspresi gen itu bisa berbeda-beda ya karena triplet codonnya ada banyak. Walaupun dihasilkan oleh satu untai DNA, tapi dia punya triplet codon yang berbeda-beda. Nah, ini nggak perlu dihafalkan ya teman-teman. Nanti biasanya kalau di soal sudah diberikan keterangan, oh ini tripletnya. Nanti teman-teman tinggal memahami bagaimana si triplet codon ini bisa dibaca. Bagaimana dari mRNA, dari DNA jadi mRNA, terus jadi asam amino menggunakan bahasa kode genetik ini. Oke,
Ini contohnya ya, teman-teman bisa lihat dari yang awalnya DNA ditranskripsikan menjadi template-nya menjadi mRNA. mRNA akan berkomplement ya strand-nya dengan template strand-nya, dengan template-nya. Lalu si mRNA dia akan dibaca secara triplet codon. Misalnya ini AUG, nanti dia akan mencari triplet tRNA-nya UAC. Dan itu membawakan asam amino metionin. Nah, kalau teman-teman lihat di kode genetik yang tadi, metionin itu apa di sini? Nah, AUG metionin. Nah, di sini tadi di contoh ini, nah, mRNA-nya apa metionin AUG. Nah, ini contoh adalah pembacaan triplet codon dari mRNA menjadi ditranslasikan menjadi asam amino oleh tRNA. Nah, lalu mereka nanti akan membentuk ikatan peptida, jadilah ikatan polipeptida yang nanti akan menjadi dasar dari protein. Nah, ini ada tugas kedua untuk teman-teman. Jadi, kalau bukan tugas ya, ini adalah contoh. Nih, misalnya template DNA-nya TAC, GGA, TTT, ACT, lalu mRNA-nya bagaimana? mRNA-nya kah adalah komplement dari strand ini. AUG, CCU, AAA, UGA. Lalu kodon translasinya menghasilkan asam amino seperti ini. Metionin, prolin, dan lisin. Oke. Nah, ini step dari transkripsi ya. Tadi ada yang namanya inisiasi. Inisiasi itu adalah penempelan RNA polimerase ke promoter, lalu elongasi. Elongasi ini adalah RNA polimerase menyusun mRNA-nya dari ujung 5 ke ujung 3 ya. Jadi jangan salah ya teman-teman. Jadi mRNA polimerase itu hanya bisa berjalan dari ujung 5 ke ujung 3. Dia tidak bisa berjalan sebaliknya. Dari ujung 3 ke ujung 5 itu dia nggak bisa. Dia hanya bisa berjalan dari ujung 5 ke ujung 3. Lalu setelah elongasi menghasilkan mRNA baru, setelah sampai dan dicek semua ternyata sudah tertranskripsi baru masuk ke fase terminasi, yaitu mereka akan menghasilkan sekuen untuk berhenti ya. Jadi sintesis mRNA-nya akan berhenti. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini prosesnya. Nah, setelah mRNA jadi, nah dia tidak bisa langsung keluar ke sitoplasma. Jadi mereka si mRNA ini harus diproses terlebih dahulu. Jadi mRNA yang jadi tadi dia harus diproses agar dia bisa keluar melewati nuklear pore atau lubang-lubang nukleus ya. Jadi dia harus diberikan capping penambahan gugus metil di ujung limanya, lalu ditambahkan poli A, poli etel di ujung tiganya, lalu dia harus membuang bagian intronnya dan eksonnya harus disambung secara bersama. Ini namanya adalah mRNA processing. Baru dia siap menjadi mRNA yang matang untuk keluar ke sitoplasma untuk diekspresikan, ditranslasikan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini adalah prosesnya. Nah, lalu setelah transkripsi, mRNA akan menjalani yang namanya translasi. Nah, di dalam translasi ini, komponen-komponen yang berperan adalah mRNA, tRNA, dan ribosom. mRNA adalah pembawa pesannya, tRNA adalah pembawa asam aminonya, dan ribosom adalah yang membaca membaca sekuen mRNA. Sama ya, prosesnya ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Oke.
Ini mungkin kita lewati ini tentang. Nah, jadi kenapa sel itu bisa berbeda-beda ya? Tadi pertanyaan di awal tadi. Jadi kenapa bisa berbeda-beda padahal DNA-nya sama? Ya, karena ada regulasi-regulasi genetik yang bekerja saat proses ekspresi gen. Dan ekspresi gen itu diekspresikan tergantung waktu. Jadi tidak serta-merta semua gen itu diekspresikan secara bersamaan. Jadi hal-hal tersebutlah yang akan menghasilkan variasi-variasi dari protein yang diekspresikan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah proses tadi selalu berjalan dengan benar dan apakah proses tersebut selalu sempurna? Nah, jawabannya adalah tidak, karena di situ akan ada selalu kesempatan untuk terjadinya sebuah error ya, walaupun si sel itu punya mekanisme untuk pengecekan yang sangat teliti, tapi akan ada saat-saat di mana error itu muncul ya, dan itu akan menghasilkan sebuah yang namanya mutasi. Nah, mutasi itu bisa banyak bentuknya, ada yang namanya mutasi silent, ada yang namanya missense, ada yang namanya nonsense. Nah, nanti teman-teman bisa baca artinya apa. Kalau silent itu tidak diekspresikan, kalau missense itu dia akan mengubah asam aminonya, kalau nonsense dia akan menyebabkan prematur stop codon. Nah, ini beda-beda ya jenisnya dan efek yang diberikan juga akan berbeda. Oke. Nah, ini ada contoh ya di sickle cell anemia. Jadi bagaimana mutasi itu bisa menyebabkan mutasi di gen beta globin itu dia bisa menyebabkan penyakit yang namanya sickle cell anemia. Karena asam aminonya berubah dari yang harusnya asam glutamat menjadi valin ya. Dan dia akan menyebabkan penyakit yang namanya sickle cell anemia. Nah, teman-teman bisa membaca tentang sickle cell anemia ini. Ini adalah contoh suatu mutasi yang disebabkan oleh perubahan asam amino. Jadi satu asam amino berubah saja bisa menyebabkan terjadinya sebuah penyakit. Nah, ini adalah rangkuman ya yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, ini saya berikan tugas ya untuk teman-teman nanti setelah perkuliahan ini untuk menyiapkan perkuliahan kita minggu depan. Ya, teman-teman, saya berikan tugas ini, silahkan nanti dikerjakan secara individual ya. Nanti nilainya yang tepat waktu dan dia bisa mengerjakan secara baik. Nah, nanti akan saya berikan nilai 100. Nanti kalau tepat waktu tapi ada banyak kekurangan di tugasnya, nanti akan saya berikan nilai dari rentang 80 sampai 90. Karena kalau yang tidak tepat waktu dan masih banyak kekurangan akan saya berikan nilai dari 60 sampai 80. Jangan lupa ya dikumpulkan teman-teman. Oke, saya cukupkan pertemuan hari ini ya teman.